Kasim, Ketua Majelis Ulama Minhasa Utara, para imam, para asatidzah, para tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak dapat sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah, karena kalau makan itu, kalau yang pertama pasti banyak piring, banyak di dalam piring. Kalau yang kedua itu sudah tidak sebanyak itu lagi. Jadi tadi sudah ada satu piring pertama, saya piring yang kedua. Berarti tidak sepanjang yang pertama. Ya. Karena kalau mau dengar protokol tadi mau sampai jam 3. Kalau panjang-panjang. Ya. Tapi walaupun tadi kata ibu-ibu mau, ya, betul mau. Tadi kuat, sekarang sudah tidak kuat. So takut. Iya. Jangan takut. Ada Badan SAR nasional mau bantu orang. Jangan takut. Iya. Berani? Nah, sudah tidak banyak juga. Tidak apa-apa sudah. Alhamdulillah. Kita sudah mendahului majelis ini dengan pembacaan maulid sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita telah mendengar bagaimana akhlak dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, ayat yang dibaca ketika pembacaan ayat suci Al-Quran itu tadi mengatakan lagat mannallahu. Dalam bahasa kalau ada lakat manna itu berarti manna itu suatu pemberian yang mulia, sesuatu pemberian yang baik, sesuatu yang menyenangkan. Oleh itu Allah kata kami telah memberikan sesuatu yang menyenangkan kepada kalian. Yang menyenangkan itu seorang rasul dari kalangan kalian. Min anfusikum, dari kalangan kalian. Yatlu alaihi ayat, dia membacakan kepada kalian ayat-ayatnya. Wa yudzakkihim wa yu'allim, memberikan kepada mereka tausiah, nasihat yang dapat mensucikan diri mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba, Allah menjadikan Nabi ini mengajar kita Alkitab, yang dimaksud adalah Al-Quran. Wal hikmah di situ adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mengatakan bahwa kedatangan diutusnya Nabi Muhammad itu adalah satu kabar gembira, sesuatu yang menggembirakan. Menggembirakan ini sesuatu yang luar biasa, banyak pelajaran yang kita bisa dapat. Kita kadang-kadang kalau punya keinginan, punya hajat, selalu kita berdoa, selalu kita salat hajat. Padahal selain itu ada cara-cara yang lain. Selain berdoa, selain kita melakukan salat hajat. Ya. Mau selalu biasa penceramah ini, bu, saya mau ganti sekarang. Pak, tiada suara rupanya, pantas orang tidak mau panggil. Saya bilang, Pak, tiada yang bersuara. Coba saya bilang, Bu, mau cara yang hajat itu tidak hanya perlu dengan doa, tidak perlu dengan salat hajat. Mau betul? Mau amalkan? Betul? Kalau tidak amalkan, janda, bukan dosa. Itu orang baku tuntut hari akhirat. Barani? Siang. Ini yang dari mana-mana panako semua rupanya, yang disebut dari air madi dari mana-mana tadi itu. Panako, ya biar. Apa dia? Innallaha fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Bahwa Allah akan menolong hambanya
selagi hambanya mau menolong orang lain. Ini dalil untuk Basarnas ini. Ya. Artinya kalau berbuat sesuatu kebaikan menolong itu, sandarkan perbuatanmu itu pada Allah. Dan satu waktu Anda akan mendapatkan kesusahan, Allah ingat pertolonganmu itu kepada orang lain, berarti Allah akan tolong engkau. Jadi untuk mendapatkan sesuatu, kita keluarkan sesuatu. Ini ajaran Nabi Muhammad. Mengajarkan kepada kita saling tolong menolonglah kalian. Bukan mengharapkan pertolongan dari orang yang kita tolong. Karena kalau yang engkau harapkan dari orang yang engkau tolong, 1000% kau kecewa. Pasti kecewa. Tetapi kalau kita menolong sesuatu itu karena Allah dan mengharapkan Allah, Allah akan datang kepadamu dengan harapanmu dan engkau tidak akan kecewa sama sekali. Ini janji daripada Nabi Muhammad melalui hadis. Bahkan katanya, kalau kita menolong orang yang lagi susah, Allah juga akan menolong kita. Cuma yang perlu bagi kita, jangan sekali-kali dalam perbuatan kita itu memakai kata saya. Ya. Ini adalah perbuatan saya. Ya. Ini adalah kehebatan saya. Karena yang pakai saya itu di dalam Al-Quran cuma satu makhluk Allah. Apa dia bilang? Ana khairun minhu. Aku lebih baik darinya. Itu bahasa siapa dalam Al-Quran itu? Bu, bahasanya siapa, Bu? So tidak mau bersuara juga sudah. Tidak mau bersuara atau karena tidak tahu atau apa. Wallahu a'lam. Itu bahasanya iblis. Itu bahasanya setan. Jadi kalau ada orang begitu bicara sama orang, ini kalau bukan kita, kalau bukan saya, terus baca auzubillahi minasyaitonirrajim. So setan. Betul. Kadang-kadang manusia berbuat sesuatu, ada orang beritahukan kepada dia sesuatu. Setelah dia tahu sesuatu itu, kemudian dia buat lagi, dia selalu lupa orang yang kasih tahu pada dia. Ini cerita lama yang terjadi pada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ini sakit, dia berdoa pada Allah. Setelah dia berdoa pada Allah, Allah turunkan kepada dia, memberitahukan kepada dia, kau ambil sesuatu itu. Kau ambil umpamanya lah, ada daun pohon ini, kau pergi ambil, rebus, kau minum. Maka karena itu dia pun pergi ambil. Yang ditunjukkan oleh Allah kepadanya, dia pun lakukan sebagaimana apa yang diajarkan oleh Allah padanya. Dia pun minum. Alhamdulillah, sehat dia dari penyakitnya. Berapa lama kemudian dia sakit lagi dengan penyakit yang sama. Kira-kira apa yang dia lakukan? Dia terus pergi yang diajarkan oleh Allah dulu. Dia ambil, dia buat, dia minum. Ternyata setelah dia minum, tidak sembuh penyakitnya. Padahal sakit yang sama dan obat yang sama. Maka dia bertanya, ya Allah, kau ajarkan dulu saya itu, saya minum sembuh, kemudian saya sakit lagi, saya ambil itu, tidak sembuh. Apa jawaban Allah padanya? Iya betul, dulu kau minta dari saya, setelah kau tahu, kau lupakan saya. Karena dia sudah tahu, dia pikir kalau sudah kita tahu untuk apa membatanya. Allah juga yang kasih itu. Artinya apa? Artinya jangan sekali-kali kau berbuat sesuatu hanya berdasarkan pengetahuan yang kita miliki. Tetapi berdasarkan pertolongan
Allah, minta kepada Allah dengan pengetahuanmu yang ada. Banyak hal-hal yang seperti itu terjadi dalam Al-Quran. Qarun Allah binasakan dia karena dia sandarkan sesuatu pada dirinya, bukan pada sang pemberi. Dia bilang apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Ini harta, kekayaan yang ada adalah disebabkan karena pemberi, karena aku punya pengetahuan, karena ilmu aku, ilmu ekonomi yang aku miliki, sehingga aku dapat kekayaan itu. Apa yang terjadi? Fakhasafna bihi wa bidarihil arda. Dalam Al-Quran dikatakan, kami tenggelamkan dia dan rumahnya ke dalam tanah. Artinya biar kau pandai. Jangan kita bergerak hanya dengan kepandaian, tetapi kita mohon pada Allah, berdasarkan pengetahuan yang saya miliki, segala sesuatu itu tidak mungkin terjadi melainkan berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Contoh kejadian hari ini. Saya tahu kejadian hari ini agendanya itu di lapangan itu. Toh tiba-tiba pulang di sini. Siapa mau? Supaya ketahui Allah mau bukan di situ, mau di sini. Yang kita tentukan itu di sini. Padahal agenda dari beberapa bulan mungkin diatur. Tetapi Allah bilang tidak, kau orang atur Jo. Apa yang saya mau yang akan jadi. Yang Allah mau jadi itu dia. Dan itu pernah terjadi pada diri kami. Ya. Pernah kita buat kursus mandi jenazah. Agendanya kursus mandi jenazah itu yang akan memberikan pelajarannya seorang imam masjid. Diadakan jam 10 pagi. Pas jam 10 pagi sudah mau mulai, itu imam meninggal dunia. Dalam kita orang agenda, dia yang belajar bagaimana cara mau proses mandi jenazah. Tiba-tiba dia mati. Dalam agenda tidak ada masuk itu. Bahwa pas jam 10 itu imam mati. Maka tetap dia mengajar juga. Tapi dia mengajar dalam keadaan dia tidak dalam keadaan hidup. Sudah tidak dipakai itu patung. Maka dia sendiri di situ. Tetap belajar. Tetapi dia yang jadi DP. Langsung dia mengajar dalam keadaan siapa mau itu? Allah. Bahkan terjadi juga dalam agenda jam 10. Jam 11 siang berangkat ke satu tempat. Pas jam begitu hujan turun selebat-lebatnya sehingga orang mau pergi di bus pun susah. Tertunda perjalanan. Siapa punya mau itu? Allah. Artinya jangan kau pernah terlepas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Badar sampai jatuh sorbannya memohon kepada Allah. Tetap bermohon kepada Allah sehingga Sayyidina Abu Bakar bilang, mahen ya Rasulullah, cukup sudah. Allah akan berikan bantuan kepadamu. Dan Nabi tahu itu bantuan, tetapi tetap dalam pengetahuannya hanya dia akan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita merayakan Maulid Nabi. Kita bicara tentang sunnah. Sunnah ini ada dua pengertian dari dua ulama yang berbeda. Ada ulama fikih mengatakan sunnah itu suatu perbuatan apabila dilaksanakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak dapat itu sunnah menurut ulama fikih. Tapi menurut ulama hadis, sunnah itu ialah qauluhu, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu adalah sunnah. Dan itu ada hadisnya. Apa di antara hadisnya? Yang berbentuk qauli,
perkataan. Dia bilang man ghassana falaysa minna. Yang kedua, yadullahi ma'al jamaah. Siapa yang menipu, siapa kerjanya menipu, ini agamanya rusak. Tidak termasuk golongan kami kalau dia muslim, ataupun kalau kita menipu orang pun, siapapun jenis orangnya, itu artinya merusak agamanya. Artinya menipu ini sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Ya. Bahkan kalau dia muslim, dia menipu, ataupun orang menipu kita, kalau dia muslim, orang menipu kita, kata laisa minna, bukan dari golongan Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad. Artinya menipu di sini dari segala sisi keumumnya kepada siapapun kita tidak bisa menipu. Itu dosa hukumnya. Ini sunnah qauli, ialah sunnah yang berbentuk perkataan. Karena apa? Karena la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah memuji sampai kata-katanya Nabi Muhammad dipuji oleh Nabi Muhammad, oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa perkataannya yang dia sampaikan itu adalah merupakan wahyu. Derajatnya sama dengan Al-Quran. Apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sama dengan apa yang dilarang oleh Allah. Apa yang diperintahkan oleh Nabi sama dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu di antaranya ini. Jangan coba-coba kita menipu. Karena engkau tidak menipu siapa-siapa, yang engkau tipu adalah dirimu. Yang kedua, hadis dia bilang apa tadi? Yadullahi ma'al jamaah. Jangan sekali-kali kita mengatakan ini saya, tetapi ini adalah perbuatan kita bersama. Pertolongan Allah itu atas kebersamaan dalam apapun pekerjaanmu. Karena segala sesuatu itu jika dilakukan oleh beberapa orang, yang berat itu akan jadi ringan. Ya. Tetapi ada orang suka makan puji. Ada juga orang jenisnya dia rajin. Ya. Tapi kalau ada orang yang rajin, pasti ada orang yang tidak suka. Oh, orang bilang ini rajin. Karena dia rajin, orang tidak suka. Kenapa orang tidak suka orang rajin? Karena yang tidak suka sama dia itu pasti pemalas. Ya. Pasti, catat. Kalau ada orang rajin, kita orang lihat kerja, kok ada orang begini, yang begitu itu so pemalas itu. Karena apa? Dia mau menutup kemalasannya dengan memburukkan orang lain. Ini kejadian yang seperti ini bukan baru sekarang. Dari awal ciptaan manusia itu sudah ada yang terjadi hal yang seperti ini. Orang yang berbuat baik pasti ada orang tidak suka. Seperti cerita Qabil dan Habil. Ya. Bahkan sampai zaman ini masih ada. Kita tanya nanti sama Bang. Qabil ini petani, Habil ini peternak. Ketika ada perintah Allah kepada mereka berdua untuk berkorban, ya, maka Qabil dia pilih hasil pertaniannya yang kurang baik. Dia pilih di mana yang baik, mana yang kurang baik. Maka yang dia berikan yang kurang baik. Habil dia peternak, dia pilih juga ternakannya, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dia kasih yang baik, bahkan yang terbaik daripada ternakannya itulah yang dia korbankan. Kira-kira kalau itu dikasih kepada orang, kita mau pilih yang mana?
Yang kurang baik atau yang baik? Oke. Itu orang ada tebang pisang di rumah. Ya. Ada pisang capatu tuh, panjang nih. Yang orang kasih itu, yang di atas sekali atau yang di bawah sekali? Jangan bohong. Kita tahu itu muka-muka pembohong. Mau kasih yang mana? Mengaku. Kita rasa-rasa ada bilang mau kasih yang di atas, padahal itu pembohong itu. Pasti dia kasih yang di bawah. Kecil, kalau di atas ini kalau dijual mahal di harga. Yang kecil juga kasih orang. Berarti ada sifat-sifat siapa itu? Cuma jangan mau dibunuh orang saja, itu saja. Menimbulkan apa? Menimbulkan perbuatan Kabil tadi dan Habil, menimbulkan keirian. Karena Allah Subhanahu wa taala fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal anil akhar innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Maka dengan perilaku mereka Allah memilih satu, tidak pilih yang satu. Karena yang Allah pilih itu perbuatan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa selalu memberikan sesuatu yang dia suka. Dia suka itu pisang besar, dia kasih yang besar. Kalau mau semua rata, bagi dari atas sedikit-sedikit sampai ke bawah. Artinya ngana dapat yang besar, ngana dapat yang sedang, ngana dapat yang kecil. Jadi masih ada ini sedikit-sedikit Kabil pesifat, walaupun cuma di pisang. Perbuatannya Habil tadi membuat Allah menerima apa yang dia lakukan. Orang jahat sakit hati. Dia kasih tahu sama DPA adik apa ngana tidak sama-sama jodoh orang, kasih dua-dua, ngana yang tidak baik juga ngana kasih supaya kalau ditolak orang dua. Jangan cuma ngana yang mau terima. Orang jahat pikirannya seperti itu. Sama dengan kita lihat ada orang dermawan. Orang dermawan ini kadang-kadang ada orang yang berbicara. Ada DP mau lagi itu. Ya. Ada DP mau, dia dermawan ini pasti ada DP mau. Nah, kalau ada yang bicara begitu, kita tahu itu orang pasti kikir. Dia tahu kalau bahasa Manado bilang kikir itu apa? Itu kikir juga. Skakar. Ya. Apa? Polotu. Polotu jadi polote ngoni sama. Satu waktu Imam Ali karramallahu wajhah ditanya, mana yang lebih baik? Orang polotu? B. Bolotu? Pokoknya yang penting mau difaham sebetulnya. Apa yang mau difaham? Ya. Dengan orang yang makam puji. Ya. Orang yang riak. Kalau mau bakase, tulis kita nama besar-besar ya. Dengan orang yang bolotu itu mana yang lebih baik? Kita mau tanya. Ada yang bilang sama. Kalau kita bilang tidak sama, ya, yang lebih baik itu yang makam puji. Karena apa kita bilang lebih baik? Dia bantu orang, dia kasih doa. Yang kikir kasih apa? Kasih bakalai orang. Bilang dia ada maksudnya. Itu maksud DP maksud bukan kita urusan. Yang kita orang urusan itu dia pedoi datang lagi. Sehingga ada orang tanya sama kita satu waktu, ada itu mau bangun masjid, ada orang mau bangun semua tapi mau tulis DP nama. Bagaimana itu Habib? Saya bilang ambil, tulis DP nama besar-besar. Mau masjid atau mau DP nama? Mau masjid, ambil itu masjid, ambil DP doi suruh dia bangun, tulis DP nama besar-besar. Yang kita orang mau apa? Yang kita orang mau bangunannya, mau bangun tiada doi. Ada orang dengan sukarela mau bangun cuma dia minta taruh kita nama dia saja di situ. Taruh. Terus orang bakalai dengan urusan itu. Ya. Ini masih lebih baik daripada nanti ada orang berbicara.
Waktu dia bilang begitu, sudah ada yang nggak bicara. Yang nggak bicara itu sudah itu dia. Artinya kita mau kenal orang begitu dia bicara. Ya. Pasti kikir. Orang kikir selalunya bicara keburukan orang-orang yang, karena urusan ikhlas ini hanya Allah yang tahu. Kita suruh mau dibaca itu surat Al-Ikhlas. Hafal tidak? Surat Al-Ikhlas hafal tidak? Oke, coba baca, cari di surat Ikhlas itu ada kata-kata ikhlas. Kita baca supaya mau didengar. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mana ada ikhlas di situ? Tidak ada. Kalau suratul Baqarah ada. Al-Baqarah itu ada dalam ayat Al-Quran. Tapi ikhlas tidak ada. Kenapa? Karena ikhlas bukan urusan mana mau kasih tahu orang. Karena yang bilang begitu kadang-kadang di orang ini macam Bob Totopoli. Lain di bibir, lain di hati. Wallahi kita ikhlas. Wallahu a'lam. Yang tahu kita orang ikhlas itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Apa dia bilang? Apa yang dia katakan? Kita jangan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Dalam Al-Qur'an kita jangan melakukan sesuatu yang kau tidak punya dasar pengetahuan terhadapnya. Jangan engkau berkata sesuatu kau tidak tahu. Kita orang tidak tahu, bukan itu urusan kita. Yang tahu urusan hati ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu mari kita jadikan Al-Quran panduan kehidupan kita. Jadikan Al-Quran sebagai teman kita. Senantiasa membacanya. Karena Nabi yang suruh, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Kita orang merayakan maulid Nabi, dapat doi, cari doi, kemudian maulid Nabi, pulang, kita orang tidak punya apa-apa. Kita orang tidak bawa apa-apa. Kita orang harus buktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi itu tanda bahwa kita mencintai Nabi Muhammad. Yang perlu bukan Nabi Muhammad cinta kita. Itu belum. Karena kecintaan Nabi telah mendahului sebelum kita mencintainya. Bahkan dalam Hajjatul Wada, di haji yang terakhir Nabi Muhammad itu, apa dia katakan? Setelah akhir sekali dia katakan apa? Sampaikan salamku kepada orang-orang kemudian hari yang beriman kepadaku, mereka tidak melihat. Ini salamnya Nabi untuk kita orang semua. Orang bilang cinta bertepuk sebelah tangan. Babunyinya enggak? Bu, kita orang cinta suami tidak? Siapa tahu mengaku? Malu. Kalau kita bilang kalau so kawin tidak boleh ada cinta. Betulnya enggak? Berpikir. Karena orang yang bercinta itu tidak pernah kawin sama sekali. Pernah baca buku cerita Romeo and Juliet? Ada yang baca? Coba baca. Kalau belum baca, coba baca. Coba lihat akhir daripada kisah itu, dua-dua tidak kawin. Karena cuma bercinta orang dua. Karena cinta itu penyakit. Orang yang bercinta itu sakit. Obatnya cuma sakit. Bersama, kawin. Kalau so kawin harus tidak ada cinta. Kalau masih mau ada cinta, dia mau cari yang baru, Ibu. Karena setiap yang baru dicintai. Ini jangan percaya ini yang ada di depan-depan ini. Ya. Bukan kita yang di belakang-belakang kita yang sampai kiri kanan. Ya. Iya. Di dalam Al-Quran itu ada sakinah, mawaddah, dan
Rahmah itu 3. Harus ada Apa artinya sakinah? Ada orang bilang nama perempuan itu. Jadi tidak cukup kalau baru ada sakinah, mawaddah, rahmah, mesti tambah 1 supaya ampa. Itu dorang tafsir, kita nyanda. Ada sakinah. Sakinah artinya tenang. Tenang ini tidak datang sendiri. Tenang ini harus dicipta. Kita orang yang menciptakan ketenangan dalam rumah tangga. Yang kedua, mawaddah. Mawaddah ini kasih, bukan cinta. Rahmah ini untuk menjamin kalau ada marah tidak akan menggalim. Itu rahmah. Justru dalam Al-Quran dia tidak bilang mahabbah, tapi dia bilang rahmah. Karena kita orang yang menciptakan. Ada pepatah Melayu bilang, sayang istri tinggalkan. Mau ibu? Takut. Padahal 1 kali berjauhan itu untuk apa? Supaya ada rindu. Rindu itu perlu. Marah pun kadang-kadang perlu. Karena apa? Marah itu kata pepatah Arab, ma ba'dal adawati illal mahabbah. Setelah marah itu akan ada kasih, akan cintalah rasa. Karena baku marah rasa jauh. Orang kalau baku marah dia ada suara pelan. Dia mesti baterai. Padahal ada di depan muka ya. Dia baterai. Karena apa? Karena jauh dari hati. Kalau kita orang ditanya mana yang kita orang mau, dekat di mata atau dekat di hati? Ibu apa? Ini masih bingung bagaimana mau, dekat di mata atau dekat di hati? Karena jarak itu bukan di mata, jarak itu ada di hati. Biar dia lihat ngana kalau DP hati jauh lewat. Yang jauh dia lihat dekat dengan hatinya. Oh itu luar biasa. Berarti yang perlu kita bina apa? Hati. Dan kehidupan di dunia ini Allah bilang. Nabi Muhammad bilang, inna fil jasadi lamudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Wa idza fasadal jasadu kullu. Ada segumpal darah yang ada di dalam diri manusia. Kalau rusak dia rusak semuanya.